wala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratul Mukarramin, wabil khusus Ustadz Alam pribadi selaku pemateri kajian pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang saat ini telah hadir secara tatap muka. Baik para pemirsa Darul Asfa TV yang sedang menyaksikan secara live channel YouTube kami di rumah dan anak-anakku yang turut memeriahkan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan segala nikmatnya, berkatnya dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di musala kita tercinta Darul Asfa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada uswatun hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya insan ialah insan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kami Yayasan Darul Asfa menyampaikan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada panjenengan semuanya, hamba Allah yang telah turut berpartisipasi, berdonasi, turut mendukung berbagai macam program Yayasan Darul Asfa, yang mana diantaranya ada program TPQ Darul Asfa, TPQ Dewasa, Gria Al-Quran, kemudian program Wakaf Sumur, kemudian program Jumat Berkah, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kersa untuk turut berpartisipasi pada program-program kami, dipersilakan nantinya dapat menyisihkan sebagian dari rezekinya dapat dititipkan kepada kami melalui rekening-rekening transfer atau dapat dititipkan melalui asatidz Darul Asfa. Baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, tak berlama-lama di malam hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Alam pribadi, yang mana di pertemuan sebelumnya Ustadz Alam telah membawakan materi tentang makna ibadah. Nah, di malam hari ini beliau akan membawakan materi yang berjudul Hakikat Syahadat. Nah, bagaimana isi materi yang akan disampaikan beliau? Mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, nanti akan diselingi dengan azan isya, dilanjutkan dengan kajian lagi, sesi tanya jawab dan doa bersama. Mari kita sambut Ustadz Alam. Kepada Ustadz Alam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini Allah berkenan memberikan kita kesempatan untuk menghadiri acara majelis ilmu, majelis ta'lim, baik secara offline maupun online. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya hatta akhirah. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang sebenarnya ada kaitannya dengan materi pada bulan lalu. Kalau bulan lalu adalah makna ibadah, yang ternyata ibadah itu bisa bernilai sebagai sebuah ibadah apabila memenuhi syarat ibadah. Nah, syarat ibadah itu adalah ada di dalam syahadat. Yang pertama kemarin, dia harus ditujukan kepada Allah.
Dalilnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, ternyata ibadah itu selain kepada Allah harus karena Allah. Karena ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka padahal dia beribadah kepada Allah, tapi tidak karena Allah. Dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiga, ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Karena ada orang-orang yang akan diusir dari Telaga Kausar, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah namun tidak sesuai dengan perintah atau tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah makna dari ibadah. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hakikat syahadat. Syahadat itu apa? Nah, dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, nomor hadis 2609, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berarti rukun Islam yang pertama, yang utama dan menjadi pondasi itu adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, mendatangkan zakat, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, serta wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Iya. Itu adalah 5 rukun Islam. Fenomena yang pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan. Banyak orang yang belajar sholat. Banyak orang yang belajar zakat. Banyak orang yang belajar puasa. Banyak orang yang belajar haji, sampai mengadakan namanya manasikil haji. Tapi tidak banyak orang yang belajar tentang syahadat. Padahal syahadat ini adalah pondasi utama dan paling pertama serta pengesah semua amal. Jadi meskipun seseorang itu sholat, puasa, zakat, kalau syahadatnya runtuh, maka semua ibadahnya menjadi runtuh. Ya, semua ibadahnya menjadi hancur, menjadi runtuh. Sebaliknya, bahkan orang yang mungkin dalam suatu kesempatan dia tidak sempat melakukan sholat, tidak sempat melakukan zakat, tidak sempat melakukan puasa dan haji sekalipun, tapi syahadatnya tegak, maka dia bisa masuk surga. Jadi kunci masuk surga itu justru di syahadat. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa itu syahadat. Nah, bahwa syahadat itu hanyalah sebuah ucapan sebenarnya. Namun konsekuensi di balik ucapan itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sama dengan misalnya terjadi pernikahan. Pernikahan itu kan hanya ijab qabul, qabiltu nikahaha bil mahril mazkur, yang mungkin seorang laki-laki mampu mengucapkannya 4 kali dalam sehari. Tapi mempertahankan pernikahan satu untuk seumur hidup itu tidak gampang. Kadang-kadang masih cari yang kedua itu. Ya, mempertahankan untuk satu ijab qabul itu tidak gampang. Nah, bersyahadat itu gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tapi mempertahankan eksistensi syahadat kita itu tidak gampang. Ada konsekuensi di balik itu. Maka pada malam hari ini kita akan mengupas tentang syahadat.
Nah, karena ternyata di hadis manapun syahadat ini menduduki peringkat nomor 1 dan sebagai pondasi dari ibadah kita. Di pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika ada orang yang sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, hajinya baik, tapi syahadatnya runtuh, maka semua ibadahnya jadi runtuh. Ya, saya akan bacakan beberapa hadis yang mungkin perlu kita ketahui. Yang pertama ada hadis sahih, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini adalah hadis yang sahih, nomor hadis 3116. An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa saja yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhala. Dakhala ini adalah fi'il madhi bermakna istiqbal, yang menunjukkan kepastian. Kalau dimaknai pasti akan masuk surga. Bahkan orang itu mungkin gak sempat sholat selama hidupnya. Dia insaf di akhir hidupnya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian wafat, meninggal. Maka dia bisa masuk surga. Menunjukkan bahwa syahadat ini adalah kunci surga. Nah, kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis nomor 2808. An Ishaq qala sami'tu al-Bara radhiyallahu anhu yaqul, saya mendengar Bara radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dengan membawa besi. Maksudnya pedang. Faqal, ya Rasulullah, uqatilu aw uslim. Waktu itu Nabi sedang akan melaksanakan perang. Ada laki-laki kafir, dia bukan muslim, datang kepada Nabi. Nabi, saya perang dulu apa Islam dulu ini? Nah, maka kemudian qala, bersabda Nabi, aslim thumma qatil. Ya, kamu Islam dulu baru perang. Karena kalau kamu tidak masuk Islam, kamu perang, berarti perangnya matinya dalam kondisi kafir. Fa aslama thumma qatala. Lalu kemudian dia Islam dengan membaca syahadat, lalu kemudian dia perang. Ternyata dalam beberapa waktu fakutila, maka dia dibunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amila qalilan wa ujira katsiran. Wah, dia beramal sedikit tapi diberi pahala sangat banyak. Istilahnya kalau sekarang menang banyak gitu. Kenapa? Dia tidak pernah ibadah apa-apa. Dia hanya mengucapkan syahadat lalu perang, dalam hitungan detik mati. Mati dalam keadaan syahid, pasti surga Firdaus. Padahal kita yang hidup jadi umat Islam, mungkin seumur hidup kita belum tentu kita mencapai surga Firdaus. Ini hebatnya syahadat. Jadi syahadat itu mampu membuat kita masuk surga, bahkan kalau misalnya dalam kondisi tertentu kita mungkin tidak sempat melakukan sholat, puasa, zakat, haji. Nah, atau ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini hadis juga hadis yang sahih, nomor hadis 4300, tentang peristiwa hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat, kita tidak boleh berdasarkan halusinasi, katanya-katanya, tapi ini harus berdasarkan hadis. Karena ini berhubungan dengan al-imanu biyaumil akhir. Tidak boleh kita ngarang cerita di sana akan ada kontraktor bikin jembatan dari surga neraka, dan tidak boleh. Karena di sana itu bukan hayalan, di sana itu surga neraka itu adalah urusan gaib yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kita tidak boleh berbicara tentang hari kiamat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Nah, ini adalah dalil yang sahih. Sami'tu Abdullah ibni Amr yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ada seorang laki-laki dari umatku yang akan dipanggil ala ru'usil khalaik, di atas pimpinan-pimpinan makhluk. Artinya dia dipanggil dan semua makhluk melihat. Ibaratkan sekarang kita dalam sebuah pertemuan kemudian dipanggil di atas panggung, dilihat, disaksikan oleh semua orang. Fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijjilan. Maka dia diberikan 99 sijil. Sijil ini kalau sekarang bahasanya buku berjilid. Jadi buku lembaran-lembaran dijilid jadi buku yang sangat tebal. Kullu sijilin maddal basar. Setiap satu buku seandainya dihamparkan, maka sejauh mata memandang. Berarti tebal sekali itu. Kalau tebalnya buku itu segini saja, insya Allah dihamparkan paling ya berapa meter itu. Kalau ini buku saking tebalnya, seandainya dihamparkan sejauh mata memandang. Padahal dia punya 99. Masya Allah. Dan itu semua adalah catatan dosa. Berarti laki-laki ini ahli dosa ini. Punya dosa sampai 99 sijil. Ya thumma yaqulullah azza wa jal. Lalu Allah azza wa jal berfirman, hal tunkiru ma min hadza syai'a? Kira-kira dari semua catatan kejelekanmu ini kira-kira ada enggak yang kamu ingkari? Mungkin kamu tidak pernah merasa mengerjakan kok. Tiba-tiba ada tulisannya di sini. Ada enggak yang kamu ingkari, kata Allah? Fayaqul, maka hamba itu berkata, la, tidak. Memang saya akui semua itu pernah saya kerjakan. Kejelekan apa yang belum saya kerjakan? Semua sudah lengkap itu. Ya. La ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku. Fayaqul, maka Allah berfirman, adzalamatka katabati al-hafidhun. Apakah malaikat-malaikat penjaga ya yang banyak orang sebut Raqib dan Atid, padahal Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat, itu sifat malaikat. Apakah penjaga-penjagaku itu menganiaya kamu sehingga salah dalam menulis atau nulisnya dilebih-lebihkan begitu? Fayaqul, la, tidak. Ya dia malaikat tuh nulis apa adanya, ndak nambahi. Memang itu salah saya banyak. Tsumma yaqul, lalu Allah berfirman, alaka udhrun, alaka hasanatun? Ya. Apakah kamu punya uzur? Uzur artinya alasan, karena ada orang yang melakukan kejelekan karena kondisi terpaksa. Apa kira-kira kamu terpaksa melakukan itu? Maka rajul itu mengatakan, fayauhabur rajul fayaqul la, tidak. Memang tidak. Kamu punya kebaikan, saking laki-laki ini merasa memang penuh dengan kejelekan dan merasa tidak pernah berbuat baik, apalagi tidak pernah merasa beribadah. Maka dia mengatakan, la, saya merasa tidak punya uzur. Jadi saya mengerjakan itu dalam kondisi sadar memang itu dosa. Dan saya tidak punya kebaikan. Karena sepanjang hidup saya maksiat. Nggak pernah dosa saya. Nggak pernah cari pahala saya. Nah, insya Allah bukan kita ya di sini ya. Karena pada paling tidak hari ini kita cari kebaikan ini. Nah, Masya Allah. Fayaqul, maka Allah berfirman, bala iya. Innalaka indana hasanat. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Kata Allah, enggak, sebenarnya kamu punya satu kebaikan. Dan hari ini tidak ada penganiayaan. Artinya meskipun kamu hanya punya satu kebaikan, tetap dianggap oleh Allah, tetap didatangkan oleh Allah. Fatukhraju lahu bitaqah. Lalu kemudian dikeluarkanlah sebuah lembaran. Bitaqah itu lembaran. Kalau sijil itu bitaqah banyak, kemudian dijilid jadi tebal. Ya, ibaratkan sekarang itu punya buku 99 segini, terus ada secari kertas kecil gitu, kebaikannya itu. Ya, fiha, di dalam bitaqah itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ternyata laki-laki ini pernah bersyahadat, pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dia pernah mengucapkan itu. Qal, maka kemudian Nabi bersabda, fayaqul, maka laki-laki itu berkata, laki-laki ini protes. Kenapa? Lah orang sijil segitu banyaknya kok dibandingkan dengan bitokoh, kira-kira yo buat apa ditimbang? Sudah pasti kalah itu. Sudah pasti tidak ada apa-apanya. Jangan bandingkan kira-kira ada berapa jilid buku di sini terus diambilkan selembar tisu, kira-kira secara logika kita ya sudah yo mesti berat yo buku itu. Maka rajul itu mengatakan, ya Rabbi ma hadhil bitokoh ma hadhihi sijilat. Apa bandingannya satu lembar kertas bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini dibandingkan dengan jumlah dosa saya yang segitu banyaknya itu. Fayaqul, maka Allah berfirman, innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak dianiaya. Fatud'u as-sijilat fi kiffah. Jadi yang namanya mizan, alat timbang itu seperti yang sekarang ada lidahnya itu. Maka kemudian si jilat itu diletakkan di bagian kiri itu. 99 naik semua. Nah, wal bitokoh fi kiffah, dan bitokoh satu ini ditaruh di sebelah kanan. Fatosat as-sijilat wa thukilat al bitokoh. Maka kemudian yang satu lembar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh mampu mengalahkan beratnya semua dosa. Ini syahadat Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bilang cuma syahadat, lo justru syahadat itu yang paling berat di antara yang paling berat. Tidak ada amalan yang lebih berat daripada syahadat. Makanya kita harus jaga jangan sampai syahadat kita batal. Kenapa? Karena syahadat itu ibadah seperti sholat. Yang sholat itu punya syarat. Orang sholat tapi tidak memenuhi syarat. Misalnya orang sholat tapi tidak berwudu, tidak sah. Atau orang sholat tidak menjalankan rukun-rukun sholat, tidak sah. Atau dia menjalankan rukun sholat, dia berwudu memenuhi syarat, tapi dia menjalankan nawakid, pembatal sholat, sambil bicara, misalnya, maka batal semua. Nah, syahadat itu Bapak Ibu sekalian, itu juga punya hal yang sama. Syahadat itu punya syarat yang harus kita penuhi. Syahadat itu punya rukun yang harus kita tegakkan. Syahadat itu punya nawakid yang harus kita jauhi. Nah, kalau kita tidak belajar tentang syahadat, jangan-jangan kita tuh tidak pernah memenuhi syarat syahadat. Atau jangan-jangan kita tuh tidak pernah menegakkan rukun syahadat. Atau jangan-jangan kita sudah melakukan nawakid syahadat yang menyebabkan syahadat kita batal. Sehingga kesempatan kita masuk surga sudah hilang. Meskipun kelihatannya kita sholat, kita puasa, kita zakat. Maka syahadatnya adalah ibadah yang paling agung yang harus kita pahami. Nah, hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 4300, dan hadis ini kedudukannya adalah hadis yang sahih. Nah, ini waktunya apa? Nah, kita break azan dulu ya. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Kita lanjutkan kembali. Nah, sebaliknya yang saya katakan tadi bahwa meskipun orang itu melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, atau yang lain-lain, tapi kalau syahadatnya bermasalah, maka dia akan dimasukkan neraka. Ini hadis Muslim, nomor hadis 1905. Saya bacakan hadisnya. Inna awalan nasi yuqadha yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida. Sesungguhnya manusia pertama yang dihukumi di hari kiamat adalah laki-laki yang mati syahid. Kalau kata mati syahid ini maka di bayangan kita kira-kira orang itu salat napa mboten? Salat, puasa, zakat, haji. Karena syahid ini sudah tingkatannya tinggi itu. Nah, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dia didatangkan nikmat-nikmat yang harusnya diberikan kepada dia dan dia tahu. Wah, ini orang ini mati syahid ini loh. Pahalanya orang mati syahid. Oh iya, itu pahala orang mati syahid. Qala, maka Allah bertanya, fama amilta fiha. Apa yang kamu kerjakan sehingga kamu bisa dapat pahala segitu besarnya? Qala, maka berkata dia, qataltu fika hatta istushhidtu. Saya berperang karenamu ya Allah sampai saya dimati syahidkan. Qala, Allah berfirman, kadzdzabta, dusta engkau. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jariyun faqad qila.
Tapi kamu berperang sebenarnya hanya untuk dikatakan sebagai orang yang pemberani atau pahlawan. Dan sudah dikatakan di dunia dulu. Kenapa dikatakan syahadatnya batal? Karena syahadat itu adalah pondasi ibadah. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ibadah apapun harus memenuhi 3 syarat yang ada dalam syahadat. 1, ibadah kepada Allah. 2, ibadahnya harus karena Allah. Yang ketiga, ibadahnya harus mencontoh Rasulullah. Orang berperang sabilillah berarti kan dia berperang untuk Allah, gitu kan? Tapi apakah dia karena Allah? Ternyata terselip niat dia berperang supaya dikatakan pemberani. Bukan supaya dia mendapatkan pahala oleh Allah, supaya wah ini loh pemberani, ini loh pahlawan. Berarti syahadatnya gugur di situ. Ibadahnya jadi hancur karena dia tidak memenuhi syarat ibadah yang ada di dalam syahadat. Nah, tsumma umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka dia kemudian diperintahkan untuk diseret wajahnya. Ini adalah bentuk penghinaan Allah kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak karena Allah. Nah, ada perampok atau penjahat ditangkap polisi, biasanya tangan diborgol di belakang terus dia didorong gitu. Itu masih terhormat. Tapi kalau ada perampok yang diseret, kepala di bawah, kaki di atas, itu orang yang sangat tidak terhormat. Nah, ini yang dilakukan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak karena Allah. Bahkan sampai mati syahid sekalipun dia diseret oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk diseret ke dalam neraka dan dia dijatuhkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya warujulun ta'allamal ilm, dan laki-laki yang belajar ilmu, khususnya ilmu agama. Wa 'allamahu, dan dia juga mengajarkan ilmu agama. Ustadz ini tidak terkecuali saya termasuk yang terancam dengan dalil ini. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Quran. Nah, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dia didatangkan nikmat yang harusnya diperoleh seorang ustadz dan seorang qori. Wah, top ini, bacaannya bagus, menyampaikan bagus, pahalanya besar, bisa menggugah manusia. Qala, Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan sehingga bisa mendapat pahala sebesar itu? Qala, dia berkata, ta'allamtul ilm, saya belajar ilm, wa 'allamtuhu, dan saya juga mengajarkan ilmu, wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an karenamu. Qala, Allah berfirman, kadzdzabta, dusta engkau. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Tapi kamu itu hanya belajar ilmu supaya dikatakan orang alim. Wah, itu ustaz, itu ulama. Gelar itu kan yang kamu cari. Iya, ulama tenar, ulama payu, ulama viral. Itu kan yang kamu cari. Nah, wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dan kamu juga baca Quran bagus itu tujuannya supaya dibilang, bagusnya bacaanmu. Itu kan yang kamu cari, kata Allah. Wa qad qil, dan sungguh telah dikatakan, manusia sudah bilang itu. Wah, ustadz itu enak ya nyampaikannya. Wah, ustadz itu enak ya bacanya. Sudah kan? Kata Allah demikian. Tsumma umira bi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian Allah memerintahkan orang ini ya diseret dengan wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Apakah kira-kira ustadz dan qori ini kira-kira tidak sholat? Sholat, Pak. Apakah dia kira-kira tidak mau puasa? Puasa. Apa dia tidak mau zakat? Zakat. Apa dia mau haji? Kalau ada uang pasti haji, Pak. Tapi dia batal syahadatnya karena dia beribadah tidak karena Allah. Padahal syahadat menuntun kita untuk beribadah kepada Allah dan hanya karena Allah. Itu makna syahadat yang menjadi syarat ibadah. Nah, yang selanjutnya, warajulun wasa'allahu alaih,
dan seorang laki-laki yang diberi keluasan harta oleh Allah. Wa atahu min asnafil mal kullih, dan dia diberi asnafil mal, ya, semua pokoknya harta. Dilalah jadi pengusaha itu usaha apa aja sukses. Dia gerak jadi uang. Iya. Ngomong jadi uang, semua sukses. Nah, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka kemudian dia dipanggil Allah, diberitahu, ini loh pahala sedekahmu yang luar biasa. Ya, dan dia, oh iya, pahala saya besar sekali itu. Qala, maka Allah berfirman, fama amilta fiha. Apa yang kamu amalkan di dalam itu? Kamu ngapain kok bisa dapat pahala sebesar itu? Qala, maka dia berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak kutinggalkan satu jalan yang kau cintai untuk ku infak, maka aku infak. Siapa saja orang yang membutuhkan hartaku, maka saya infakkan. Ini luar biasa, Pak. Belum tentu kita mampu mencapai tingkat ini. Kalau kita itu kan mungkin bagian ahli sodakoh, bagian penerimaan, yang siap menerima apa saja mungkin gitu. Tapi kalau menginfakkan apapun yang kita miliki, yo cek pikir-pikir, orang ini kurang apa kira-kira? Apapun yang membutuhkan infak, dia hadir di situ. Nah, qala, Allah berfirman, kadzdzabta, dusta engkau. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Akan tetapi sesungguhnya engkau mengerjakan demikian itu hanya supaya dikatakan kamu dermawan. Faqad qil, dan sungguh dikatakan manusia sudah mengakui kedermawananmu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Maka orang ini kemudian diperintahkan oleh Allah, diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, nomor hadis yang ke 1905. Hal ini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa syahadat ini memegang peranan penting dalam hidup kita. Lebih penting daripada sholat, lebih penting daripada puasa, lebih penting daripada zakat dan haji. Namun kadang-kadang karena kita sudah lahirkan kondisi muslim, ya, orang tua Islam, akhirnya kita tidak pernah belajar syahadat. Aku sudah syahadat kok, berarti sudah masuk Islam. Bukan syahadatnya yang dipermasalahkan, tapi belajar tentang konsekuensi syahadat itu yang perlu kita pelajari. Belajar syarat-syarat syahadat, belajar rukun-rukun syahadat, belajar nawakid syahadat. Karena jangan-jangan kita oleh orang tua kita sudah dituntun kita syahadat, tapi ternyata kita tidak memenuhi syarat. Jangan-jangan oleh orang tua kita sudah dituntun untuk syahadat, namun kita melanggar nawakidnya sehingga syahadat kita menjadi batal. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka hal yang perlu kita pahami bahwa setiap syahadat itu memiliki konsekuensi. Setiap janji itu memiliki konsekuensi. Ketika kita melafazkan qabiltu nikahaha bil mahril mazkur, kemudian saksi mengatakan sah. Sejak saat itu kita sudah bukan yang kemarin. Kita sudah bukan orang yang sama dengan 2 detik yang lalu sebelum dikatakan sah. Karena sejak saat itu kita sudah terikat dengan yang namanya hak dan kewajiban sebagai suami. Sebelum dikatakan sah, kita bujangan, bebas kemana saja. Tapi begitu sudah sah, sejak itulah kita menjadi seorang suami yang punya tanggung jawab moral dunia akhirat. Ketika kita belum mengucapkan ijab qabul sah itu tadi, ya, ada perempuan yang mungkin di situ dia bermaksiat, bukan urusan saya, maksiat urusan dia, saya tidak dapat dosa. Tapi ketika kita sudah sah, maka setiap kemaksiatan yang dia lakukan,
tanpa teguran dari kita jadi dosa bagi kita. Kalau kemarin kita ngomong sama istri kita mungkin, ngomong sama yang dia bukan istri kita, nyakiti hati. Ya dosanya tidak seberapa, tapi sekarang dia sudah jadi istri kok nyakiti hati, nyelekit gitu. Dia belum jadi istri dibilangin, aku tak cari lagi yang lain misalnya. Terus dia cari, aku ya tak golek yang lain juga. Ya tidak masalah, memang haknya untuk memilih. Tapi ketika sudah jadi istri terus kita sakiti hatinya, kita jangan dipikir itu tidak dosa gitu. Karena apa? Dia sudah jadi bagian dari kita sejak kita mengucapkan qabiltu nikah. Nah, sejak kita bersyahadat, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bukan orang yang sama dengan sebelum bersyahadat. Lah kalau ada orang yang bersyahadat dengan sebelum syahadat kok sama saja, nah ini berarti dia tidak konsisten, tidak tidak mengikuti konsekuensi dari syahadatnya. Kita lihat cerita tentang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita ini diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari nomor hadis 1360. Annahu lamma hadarat Abu Talib al-wafat. Sesungguhnya ketika Abu Talib kedatangan wafat, artinya sudah sakratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Talib karena ini paman tercinta, paman yang rela berkorban untuk Rasulullah. Fawajada indahu Abu Jahal ibn Hisham. Ternyata di dekat Abu Talib itu ada Abu Jahal, karena memang masih keluarga semua. Abu Jahal ya keluarganya Nabi itu. Abu Talib ya pamannya Nabi masih. Dan musuh-musuh Islam itu ya sebenarnya adalah keluarga Nabi masih waktu itu. Termasuk diantaranya adalah Abu Lahab. Nah, fawaja indahu Abu Jahal ibni Hisham. Wa Abdullah ibni Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib. Maka kemudian Nabi datang membisiki Abi Thalib yang sedang sekarat. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan saja la ilaha illallah, itu saja. Kalimatan, sebuah kalimat. Asyhadu laka biha indallah, yang akan kupersaksikan di sisi Allah di hari kiamat nanti. Pokoknya ngomong la ilaha illallah, tak jamin nanti tak bela di akhirat. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Yang Abdul Muttalib itu adalah bapak dari Abu Talib, kakek dari Rasulullah. Artinya kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, di situ ada konsekuensi. Berarti kamu harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bapak-bapakmu. Berarti kamu meninggalkan berhala-berhala. Berarti kamu meninggalkan kepercayaan-kepercayaan mereka. Apakah kamu benci dengan kepercayaan itu sehingga kamu meninggalkan itu? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaih. Maka tidak henti-hentinya Nabi terus membisiki, mumpung belum meninggal. Dibisiki, paman ucapkan la ilaha illallah. La ilaha, ucapkan itu saja, nanti akan aku saksikan di hadapan Allah. Wa ya'udani bitilkal maqalah. Dan dua-duanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kemudian juga berkata, mengulangi dengan hal yang sama. Diulangi sama ini. Jadi pengaruhnya di kanan dibisiki, ucapkan, lalu dibilang, ayo, kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu meninggalkan agama nenek moyangmu nih. Kamu meninggalkan berhala-berhala bapak-bapakmu ini. Ayo. Sampai hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahu. Sampai ucapan terakhir yang diucapkan Abu Talib sebelum dia meninggal, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dengan tegas dia mengatakan Abu Talib di atas agamanya Abdul Muttalib. Pertanyaannya, apakah Abu Talib itu tidak kenal Allah? Apakah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini tidak kenal Allah? Kenal Bapak Ibu. Buktinya namanya Abdullah bin Abi Umayyah. Kenal. Apakah orang-orang musyrik di zaman Rasulullah itu tidak kenal Allah? Kenal Bapak Ibu.
Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau kamu tanya kepada orang kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit bumi? Allah jawabnya. Mereka kenal Allah. Cuman selain Allah dia juga masih punya Tuhan lain, punya harapan kepada Tuhan lain. Bahkan yang sudah saya sampaikan di pekan lalu, di pertemuan sebelumnya. Bahkan ketika mereka berada di tengah laut dan ada badai, maka berhala dibuang semua itu. Berhala semua dibuang dan dia berdoa mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah. Karena yakin hanya Allah satu-satunya Tuhan yang bisa menolong. Namun kalau sudah selamat, maka dibuang yang tadi berhala dibuang itu, dia cari berhala baru lagi. Karena apa? Memang dia bukan anti dengan Allah, cuman dia masih punya Tuhan yang lain. Sehingga makna la ilaha illallah itu, ketika kita berani mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita berani meninggalkan Tuhan-Tuhan, harapan-harapan, kepercayaan-kepercayaan selain Allah. Kalau ada di antara kita yang sudah bersyahadat tapi masih percaya dengan kekuatan lain selain Allah, berarti kita ini syahadatnya batal. Berarti syahadat kita ini tidak bermakna. Berarti Abu Jahal itu lebih paham daripada kita. Kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena dia tahu kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, maka saya tidak boleh lagi nyembah patung, tidak boleh lagi percaya dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Loh, saya masih percaya kok. Lah anehnya zaman sekarang. Mengucapkan la ilaha illallah tapi juga percaya dengan itu. Maka saya katakan yang pertemuan sebelumnya, katsirun minal muslimina ajhalu min Abi Jahal. Banyak orang Islam yang sekarang lebih jahil daripada Abu Jahal. Abu Jahal tuh tahu bahwa Tuhan tertinggi adalah Allah. Ketika dia bosan atau tidak mampu lagi berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang dia sembah yang lain, maka dibuang semua, dia berdoa kepada Allah. Lah kaum muslimin sekarang ini, dia tiap hari sholat kepada Allah, tapi begitu ada masalah, dia lari ke Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia lari ke perdukunan dan sebagainya. Nah, ini kan masalah ya. Masalah. Makanya dikatakan ajhalu min Abi Jahal. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, ya, perlu kita ketahui bahwa syahadat itu memegang peranan penting dalam hidup kita. Berani bersyahadat berarti berani meninggalkan keyakinan bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Berani meninggalkan kepercayaan bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Berani meninggalkan kepercayaan bahwa ada pengaruh lain selain Allah. Ya. Tidak ada kekuatan selain Allah, tidak ada pengaruh, kesialan, keberuntungan selain Allah. Semua betul-betul hanya Allah saja. Itu adalah konsekuensi dari syahadat. Sekarang kita membahas tentang lafaz syahadat. Di Darul Asfa ini apa sudah pernah saya ajarkan lafaz syahadat, Ustaz? Belum ya? Nah, coba mungkin ada mic biar bisa didengar. Coba mungkin Bapak yang di belakang atau di depan, monggo. Ayo. Kita yang lain ikut bersyahadat bareng-bareng. Nggih. Saya ingin ngecek aja. Insya Allah Darul Asfa selangkah lebih maju dari yang lain. Coba kita bersyahadat bareng-bareng. Yang pakai mic maupun yang tidak pakai mic. Kita bersyahadat bareng-bareng. Asyhadu. Coba. Asyhadu. Allah. Teruskan. Allah ilaha illallah. Terus. Wa asyhadu anna Muhammad. Yang bareng-bareng yang agak keras, Pak. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih kurang nangkap saya. Itu masih ada tanda yang saya cari sebenarnya di situ ya. Coba yang mic-nya didekatkan terus agak keras, yang lain juga ikut bersyahadat. Coba biar saya jelas mendengar ini syahadatnya sudah benar atau belum nih, Ge? Jangan-jangan masih salah ini. Kalau Ustadz Andi sudah benar ya? Coba, monggo didekatkan mic-nya,
Bersyahadat bersama-sama. Yang tidak pegang mic juga bersyahadat. Coba ikuti bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya agak ragu-ragu ini. Coba diulangi, Pak. Yang lebih pelan, lebih keras. Pelan itu jaraknya, intonasinya pelan tapi suaranya keras. Asyhadu alla. Jadi dia keras suaranya tapi itu yang nadanya pengen agak panjang gitu. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata apa ini? Iya, perhatikan ke depan Bapak Ibu sekalian. Nih, perhatikan ini Quran yang saya kutip Quran. Surat Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Waktu itu Bani Israel dijajah oleh Jalut. Maka kemudian pembesar Bani Israel itu kemudian minta kepada Nabi Samuel untuk diutus seorang raja untuk berperang bersama mengalahkan Jalut itu. Maka kemudian Nabi mereka yaitu Samuel mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutus Tolut sebagai raja kalian. Padahal Tolut waktu itu gembala. Ibaratkan orang-orang kaya, kemudian ada yang diangkat presiden, ini gembalanya ini. Apa kata mereka? Anna yakunu lahul mulk. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin dia yang jadi raja alaina atas kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Kami ini lebih berhak jadi raja. Lalu mosok gembalanya dia kan raja, padahal kami yang pemimpin di sini tidak jadi raja. Yang saya soroti kata anna ini. Anna artinya tidak mungkin. Anna artinya tidak mungkin. Ada alif bengkongnya di bawah itu. Ya. Anna artinya tidak mungkin. Kita lanjut ayatnya. Ketika Maryam didatangi, ketika Nabi Zakaria berdoa minta anak, ternyata dikabulkan oleh Allah, padahal umurnya sudah sangat tua dan istrinya mandul. Begitu dikabari kamu punya anak namanya Yahya, maka dia bertanya, dia berkata, Rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati akir. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin saya punya anak? Saya ini sudah sangat tua dan istriku itu adalah orang yang mandul. Yang saya soroti kalimat anna. Anna artinya bagaimana mungkin? Tidak mungkin itu. Nah, selanjutnya ucapan Maryam ketika Maryam itu adalah wanita suci. Yang dia tidak seperti Maryam zaman sekarang yang kelayapan sampai jam 12 malam. Dia tidak pernah bertemu dengan laki-laki. Wanita pingitan. Didatangi oleh Jibril, kamu punya anak namanya Isa. Apa katanya? Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar. Walam aku bagian. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Tidak mungkin saya punya anak. Saya tidak pernah bersentuhan dengan manusia dan saya bukan pelacur katanya. Kata-kata anna, Bapak Ibu sekalian, itu artinya tidak mungkin. Sehingga kalau jenengan bersyahadat dengan keras, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya, dan saya bersaksi, tidak mungkin Muhammad itu adalah utusan Allah. Tadi panjang keras itu. Terus yang benar bagaimana lafaz syahadat itu? Ini lafaz syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Nanya pendek itu. Nanya pendek itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanya boleh disambung, boleh dipisah, tapi pendek.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi begitu jenengan bilang wa asyhadu anna, itu berarti nanya itu ada alifnya itu. Yang artinya tidak mungkin. Apalagi sambil azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu utusan Allah loh. Ini adzan kok malah mengingkari Nabi Muhammad. Ini yang harus kita benahi lafaznya. Ya tapi kan maksudnya benar. Maksud boleh benar, tapi kalau lafaznya salah tetap salah, Pak. Coba saya misalnya baca Al-Fatihah ngimami. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Salah itu Ustaz. Tapi kan maksud saya benar. Iya tetap salah lafaznya. Ya, tapi kan niat saya, hati saya, pikiran saya sudah Iya, niat hati boleh benar, tapi lafaz ini juga kudu benar. Waladdallin. Sama dengan wa asyhadu anna, meskipun maksud kita adalah mengucapkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tapi lafaz dalam bahasa Arab juga ya kudu dibenerin. Supaya tidak salah arti. Bisa dipahami? Wah, kita syahadat dulu deh ini. Saya tidak mengatakan berarti jenengan selama itu bukan muslim ya. Saya cuma mengatakan mungkin selama ini salah baca gitu saja. Nanti kalau saya ekstrim mengatakan berarti jenengan lafaznya syahadat selama ini salah, ndak Islam itu parah ya. Saya hanya mengatakan mungkin salah baca dan hari ini harus dibenerin. Ayo kita bersyahadat bersama-sama. Diputus atau disambung, yang penting naknya pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, syahadatnya sudah benar. Sampaikan kepada anak, istri dan keluarganya. Kalau kira-kira ndak hadir di Darul Aswa ya ndak paham itu. 6. Itu baru lafaznya. Sekarang kita sudah jam 8 ya. 6. Itu lafaznya. Sekarang kita masuk ke al-makna. Makna dan rukunnya. Kata asyhadu an la ilaha illallah, al-makna la ma'budu bihaqqin illallah. Laisa la ilaha illallah. Jadi secara bahasa Arab, la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya setiap yang disembah, setiap Tuhan itu namanya Allah. Maka banyak ahli tafsir yang menafsirkan maknanya bukan la ilaha illallah, tapi maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu makna yang pertama. Kemudian rukunnya, arkanuhu la ilaha. Ini rukun yang harus ditegakkan. La ilaha artinya antan fi'al ibadah, bahwa kamu harus menghilangkan segala jenis ibadah. An kulli ma yu'badu min dunillah, dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Siapapun Tuhan yang disembah selain Allah, maka kamu jangan ikut ibadah di situ. Itu makna la ilaha. Kenapa Abu Thalib kemudian tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena dia tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah berarti dia meniadakan semua Tuhan yang disembah selain Allah. Bukan berarti dia tidak kenal Allah. Nah, kemudian ada isbatnya illallah antuthbital ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Bahwa engkau menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah saja, wahdahu dengan esanya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya. Wahdahu dengan esanya artinya tidak ada Tuhan lain selain Allah, hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu. Jadi Tuhan lain tidak ada, Allah kemudian juga tidak punya sekutu yang harus kita sembah. Jadi kalau menyembah Allah langsung kepada Allah. Tidak boleh kita menyembah Allah melalui perantara selain Allah. Ya, misalnya mau menyembah Allah melalui berhala. Seperti kata orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu dikatakan, kenapa
engkau menyembah berhala, maka dia mengatakan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi makna dari la ilaha illallah adalah kita menghilangkan semua ibadah, semua bentuk ibadah, baik ucapan, lisan maupun hati kita, kecuali hanya kepada Allah saja sendiri dan tidak ada sekutu bagi Allah. Jangan sampai kemudian kita beribadah kepada Allah masih melalui perantara ini, perantara ini, perantara ini. Maka itu membuat kita tidak menegakkan rukun syahadat. Dan dua rukun syahadat harus tegak. Tidak boleh hanya salah satu. Ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, tanpa menetapkan Allah sebagai Tuhan, maka kita menjadi orang ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Atau ketika kita illallah saja, isbatkan bahwa Allah saja yang disembah, ya, maka tanpa menafikan Tuhan yang lain, maka kita jadi orang musyrik. Ya, kita menyembah Allah, tapi ya jangan menafikan Tuhan lain dong. Kita juga beribadah pada Tuhan lain. Waktunya ada ini ya kita ikut ini. Itu berarti kita syirik. Iya. Dan ini yang menjadi masalah bagi orang-orang kafir di zaman dulu. Karena dia bukan menolak ibadah kepada Allah, tapi menolak ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, dia menolak ibadah hanya kepada Allah saja. Tapi dia ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada yang lainnya. Nah, ini makna la ilaha illallah. Jadi ketika kita berani mengucapkan syahadat la ilaha illallah, berarti konsekuensi utama, hakikat utama yang harus kita temuin adalah bahwa saya tidak akan pernah punya keyakinan, kepercayaan akan adanya kekuatan lain, Tuhan lain selain Allah. Itu harus kita pegang. Tatkala kita berusaha untuk la ilaha illallah, sudah kita ucapkan syahadat, kemudian kita masih percaya ada yang punya kekuatan ini, ada yang bikin sial ini, ada yang begini. Berarti meyakini ada kekuatan lain selain Allah, berarti kita itu dengan syahadat kita tidak konsisten. Ketika kita mengucapkan janji setia kepada seorang istri, tapi ternyata kita itu setia jadi setiap tikungan ada, di sana ada, di sana. Itu bukan istri berarti. Itu pelarian aja berarti. Nah, sudah jadi istri, ya itu istrinya. Jangan kemudian cari wanita lain sebagai pacar 1, pacar 2, pacar 3, selingkuhan 1, selingkuhan 2. Itu berarti bukan janji sebagai seorang suami yang baik. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita betul-betul mengaku Tuhan kita hanya Allah. Maka jangan lagi mencari Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itulah hakikat syahadat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan kalau kita lihat ya, di dalam ayat manapun, contoh di sini ada di dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 36. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus setiap rasul kepada setiap umat. An i'budullah, agar kamu menyembah Allah, dan ijtanibut taghut, menjauhi taghut. Jadi selalu ada dua itu. Selalu ada untuk menyembahnya Allah dan menafikan ibadah kepada selain Allah. Ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya surat Az-Zuhruf ayat 27. Ya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Saya berlepas tangan, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali kepada Tuhan yang menciptakanku. Nah, ini berarti dia juga menghilangkan penyembahan kepada Tuhan lain dan hanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ini menunjukkan kata la ilaha illallah itu diterangkan di setiap ayat, bahwa setiap menunjukkan ketuhanan Allah, dia juga menunjukkan penafian kepada selain Allah. Maka itulah makna dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah secara lughah, namun secara bahasa adalah liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Jazakumullah khairan. Sudah jam 8.
Mungkin banyak kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Disumanggakan, Bapak-bapak, barangkali ada yang hendak bertanya langsung. Dipersilakan. Boten-boten. Oh nggih, monggo. Monggo Pak Pur. Jazakallah khair. Yang mau saya tanyakan, misalkan dalam kondisi perang melawan orang kafir, tiba-tiba orang kafir tersebut itu mengucapkan syahadat. Apakah kita boleh melanjutkan eksekusinya? Demikian. Tidak boleh. Ada seorang sahabat bernama Usamah dan dia anak angkat Nabi, anak angkat yang disayang oleh Rasulullah. Ketika dia perang dan orang kafir ini sudah membunuh banyak orang iman, kemudian berhadapan dengan Usamah, pedangnya terlempar, kemudian sama Usamah mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah, tetap dibunuh. Maka Nabi marah dengan semarah-marah. Kenapa tidak sekalian kamu belah dadanya? Bahwa saya ya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wa amruhu ilallah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak boleh meniti-niti hatinya, tidak boleh menembak-nembak. Kalau itu cuma karena takut. Ya seperti kata Usama tadi. Usama mengatakan dia cuma takut itu Nabi. Tidak peduli dia takut, pokok dia sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia sudah muslim. Saya diperintahkan untuk berperang hanya sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh. Ya, meskipun dia seorang musuh, ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka cukup sampai di situ. Nah. Sambut, ada yang lain? Ada satu titipan pertanyaan dari online, Ustadz. Nah, Ustadz, jika ada saudara kita yang mu'alaf, yang tadinya non-muslim kemudian memeluk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat, namun pengucapannya belum seperti yang kita lakukan bersama-sama tadi, Ustadz. Nah ini nanti apakah di kemudian hari ketika dia sudah melakukan amalan ibadah seperti kita dengan baik, apakah perlu mengulang syahadatnya dengan benar, Ustaz? Allah alam bisawab. Kalau pertanyaan itu dibalik kepada kita, apakah kita seumur hidup kita sudah bersyahadat dengan benar? Ya, apakah kita sudah bersyahadat dengan benar? Jawabannya baru tadi tahunya gitu ya. Maka dengan semua amal ibadah kita, Allahu a'lam, Allah yang tahu. Bahkan kita sudah bersyahadat atau tidak bersyahadat sekalipun, kita belum tahu apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah dan tidak. Kita hanya berusaha benar berdasarkan dalil. Adapun masalah diterima dan tidaknya itu betul-betul adalah hak prerogatif Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa memastikan, wah amal saya sudah pasti diterima ini. Amal saya pasti sudah sah, amal saya pasti ini, pasti. Enggak ada. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Kita hanya berharap, ya baik yang mu'allaf maupun non-mu'allaf, baik yang sudah bersyahadat dengan benar maupun yang belum bersyahadat dengan benar, tapi dia punya iman, ya dia punya iman kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Nah, jadi kalau urusan penerimaan ibadah itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada hak sedikit pun bagi kita untuk menjawab itu. Nonton. Gitu ya. Jadi tidak ada hak untuk menjawab, memastikan itu diterima Allah atau tidak, karena itu adalah sebuah gaib yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang tadi saya jelaskan, semua manusia menyaksikan dia mati syahid. Semua manusia menyaksikan dia qori. Semua manusia menyaksikan dia dermawan. Ternyata di hadapan Allah tidak diterima, karena yang tahu hatinya adalah Allah. Nah, gitu nggih. Jadi itu adalah hak prerogatif Allah. Cukup kira-kira? Nah, jazakumullah khairan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan pertolongan, dan Allah memberikan mati syahid bagi pejuang-pejuang yang gugur di sana. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan mereka kekuatan, ketabahan, dan kemenangan. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Alam. Semoga dengan memperdengarkan materi beliau, kita nantinya kelak dapat melakukan amal ibadah sebaik-baik mungkin ya, tanpa mempunyai pemikiran bahwa amalan kita ini kurang baik, tapi kita akan tetap berusaha untuk melakukan amal ibadah sebaik mungkin. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, informasi untuk kajian berikutnya di pekan depan insya Allah akan diisi oleh Ustadz kita dari Kediri, yaitu Ustadz Muhammad Hatta, melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Nah, maka dari itu silakan ajak saudara-saudaranya, temannya, suami atau istrinya, dan juga anak-anaknya untuk turut menyimak kajian di Majelis Taklim Darul Ashfa. Insya Allah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, lupa maupun khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.